Yang mengawali drama ini adalah kisah menarik mengenai seruling bernama Manpa Sikjok yang didapatkan oleh Raja Sinmun di dinasti Silla dari Raja Naga Laut Timur. Konon, jika seruling ini ditiup, lawan pergi, penyakit sembuh, hujan turun di tanah kering, cuaca musim hujan membaik, angin berhenti bertiup, dan ombak menjadi tenang. Itulah sebabnya Manpa Sikjok dijadikan sebagai sebuah pusaka nasional. Yang menceritakan kisah menarik mengenai Manpa Sikjok ini adalah seorang pria bernama Lilim yang sedang diinterogasi oleh dua orang polisi bernama Jong Tae-eul dan Kang Sin-jae. Lilim mengklaim dirinya tidak menua meskipun sudah berumur 70 tahun karena dia memiliki Manpa Sikjok yang dicurinya setelah membunuh adik tirinya sendiri, yaitu sang raja. Episode perdana drama ini kemudian menggambarkan ulang tentang malam pengkhianatan Lilim terhadap kerajaan Korea di musim dingin tahun 1994. Pada malam itu, Lilim membunuh sang raja demi mendapatkan Manpa Sikjok. Namun, usahanya gagal karena putra mahkota yang bernama Ligon tanpa sengaja membelah seruling tersebut menjadi dua dengan menggunakan pedang 4 harimau. Lilim yang marah mencoba untuk membunuh putra mahkota dengan mencekiknya menggunakan potongan seruling. Namun usahanya terhenti karena seorang pria tak dikenal datang untuk menyelamatkan putra mahkota. Akhirnya, pada malam itu, Lilim berhasil kabur dengan hanya mendapatkan setengah dari seruling dan putra mahkota yang sekarat tanpa sengaja mendapatkan sebuah tanda pengenal dari sosok pria yang tak dikenalnya tersebut. Lilim yang pada malam itu kabur ke dalam hutan mendapati bahwa ternyata setengah Manpa Sikjok yang dipegangnya merupakan sebuah kunci ke dunia yang lain, yaitu dunia paralel. Nah, jadi di sini kita bakal mengenal dua dunia ya guys. Yang pertama ada Republik Korea dan yang kedua adalah Kerajaan Korea. Tentu saja dalam dunia paralel kita pasti ketemu dengan yang namanya doppelganger, yaitu orang yang mempunyai wajah yang serupa dengan kita di dunia yang lain. Oke. Jadi Lilim yang berhasil kabur ke dunia lain bernama Republik Korea akhirnya membunuh doppelgangernya atau dirinya sendiri di dunia yang berbeda yang pada saat itu hidup cacat dan miskin. Ia kemudian memindahkan jasad doppelgangernya ke kerajaan Korea untuk menutupi keberadaannya. Plot dari drama ini kemudian lompat ke tahun 2019, di masa saat kerajaan Korea dipimpin oleh Ligon yang sudah naik tahta menjadi raja. Hal misterius mulai mengganggu Ligon, seiring dengan munculnya sosok misterius yang menggunakan jaket kelinci di acara lomba dayung yang seolah-olah ingin menarik perhatiannya. Ligon yang pada saat itu juga berusaha mencari tahu identitas dari orang yang menolongnya 25 tahun silam, membuatnya berusaha untuk memecahkan setiap hal misterius yang mendatangi dirinya. Sesosok orang berjaket kelinci tersebut kembali muncul di pandangan Ligon yang sedang berada di dekat lapangan kudanya. Ligon akhirnya tanpa sadar mengikuti arah takdirnya dan menemukan hutan bambu di dekat istananya. Nah, akhir dari episode 1 adalah saat di mana Ligon menyadari bahwa hutan bambu tersebut bukanlah hutan bambu biasa, melainkan lokasi gerbang menuju ke dunia lain yang hanya dapat dibuka oleh Manpa Sikjok. Ligon yang memiliki sebelah Manpa Sikjok yang disimpan oleh kepala dayang istana Noh di dalam pecut kudanya, tanpa sadar berhasil membuka gerbang tersebut dan masuk ke Republik Korea. Di sana, dia berhasil bertemu dengan pemilik tanda pengenal yang didapatkannya dari seseorang yang menolongnya di malam pengkhianatan. Dan ternyata pemilik tanda pengenal tersebut adalah seorang polisi wanita bernama Letnan Jong Tae-eul. Nah, di episode kedua, Ligon yang merupakan seorang yang jenius dengan cepat menyadari bahwa dunia yang dimasukinya adalah dunia paralel. Dia mencoba menjelaskan hal itu kepada Tae-eul, namun Tae-eul tidak mempercayainya dan malah mengira bahwa Ligon adalah orang gila. Ligon yang mengira bahwa pertemuannya dengan Tae-eul dapat membuka rahasia dari kebenaran di balik penyelamatnya di malam pengkhianatan, terus berusaha mendekati Tae-eul. Sementara itu, istana dalam di kerajaan Korea digemparkan dengan menghilangnya raja. Joyong, yang merupakan pengawal pribadi raja dan juga kepala dayang istana Noh, mengerahkan segala tenaga mereka untuk menemukan keberadaan raja secara diam-diam.
Akhir dari episode ini adalah ketika Ligon mengatakan kepada Jong Tae-eul bahwa dia akan menjadikannya permaisurinya karena dia menyadari bahwa Tae-eul adalah alasan bagi Ligon sehingga takdir sampai dapat membawanya memasuki dunia yang berbeda. 내가 자넬 내 황후로 맞이하겠다. Di episode ketiga, Jong Tae-eul masih tidak mempercayai Ligon dan menganggap semua perkataan lelaki itu sebagai omong kosong. Ligon yang terus dipojokkan akhirnya membawa Tae-eul ke hutan bambu di mana gerbang dunia paralel berada. Dan disitulah Ligon baru menyadari bahwa gerbang tersebut hanya dapat dibuka dengan menggunakan manpasik jok. Jadi ceritanya Tae-eul mau ditunjukin gerbangnya sama si Ligon, tapi ternyata gerbangnya gak muncul-muncul. 했는데 이런 또라이 같은 대화를 하고 있지 지금? Sementara itu, kerajaan Korea masih dipusingkan dengan kondisi raja yang sebenarnya. Ketidakmunculannya di publik membuat banyak spekulasi bahwa ia sedang sakit. Kepala dayang istana yang tidak ingin seluruh kerajaan tahu bahwa raja ternyata menghilang, akhirnya mencari cara bersama dengan tim pers kerajaan. Akhirnya, agar membuat seluruh rakyat tidak curiga, pihak kerajaan membuat pengalihan isu dengan memanfaatkan kepopularitasan Juyong. Di episode ini juga digambarkan tentang pengalaman pertama Ligon yang mendapati bahwa waktu di sekitarnya berhenti selama sepersekian menit. Ia mengira bahwa mungkin saja hal itu merupakan efek samping dari melewati gerbang dunia. Tanpa Ligon sadari, waktu yang terhenti tersebut merupakan penanda jika sebelah manpasik jok melintasi gerbang dunia, yaitu saat Lilim yang menyeberang dari Republik Korea menuju ke Kerajaan Korea. Akhir dari episode ini adalah ketika Ligon kembali ke kerajaan Korea setelah sebelumnya membaca sebuah buku puisi di perpustakaan, di mana puisi yang dibacanya tersebut ternyata pernah dibacakan oleh kepala dayang Istana No. Episode 4 ini diawali dengan waktu yang kembali terhenti di kerajaan Korea, yang membuat Lily menyadari bahwa Ligon kembali melewati gerbang dunia. Raja kemudian muncul ke publik pertama kali untuk menghapus isu-isu miring tentangnya dengan menghadiri persemayaman dari ayah Chae Gi-tae yang merupakan atasannya sewaktu di militer. Ligon kemudian mendatangi Pangeran Buyong yang merupakan pamannya sendiri yang dulu merupakan dokter yang mengotopsi mayat pengkhianat Lilim. Ligon meminta Pangeran Buyong untuk mengungkapkan kebenaran di balik lembar hasil otopsi mayat Lilim yang dirasanya aneh hingga saat ini. Sementara itu, di Republik Korea, Jong Tae-eul terpaksa harus membuat kartu identitas kepolisiannya yang baru karena miliknya terjatuh ke dalam gorong-gorong karena seorang anak. Di episode ini juga digambarkan tentang Lilim yang ternyata mengontrol kehidupan doppelganger dari ibu Ligon di Republik Korea yang pada saat itu masih belum mengetahui identitas misterius dari Lilim yang dulu ia kenal hanyalah sebagai iparnya yang cacat namun tiba-tiba kembali sehat dan tidak menua. Tae-eul akhirnya mulai percaya kepada Ligon karena kartu tanda pengenal kepolisian yang baru saja ia buat kembali sama persis dengan kartu yang dimiliki oleh Ligon sejak 25 tahun yang lalu. Akhir dari episode ini adalah saat Ligon membawa Tae-eul pergi ke dunianya, yaitu kerajaan Korea. Di awal episode 5, Ligon membuat Tae-eul memasuki gerbang dunia. Di dalam gerbang tersebut, terdapat sebuah ruang waktu yang disebut Ligon sebagai titik nol dari dunianya dan dunia lain. Ia juga menjelaskan bahwa 1 menit di ruangan tersebut sama dengan 1 jam di dunia luar. Di episode ini juga digambarkan tentang Tae-eul yang akhirnya percaya dengan semua perkataan Ligon dan akhirnya harus tinggal sementara di istana, serta jelasnya ketertarikan Ligon terhadap Tae-eul. Ligon mengajak Tae-eul untuk melihat kesehariannya dan ia kemudian menyadari bahwa Ligon benar-benar seorang raja yang baik dan dicintai oleh rakyatnya.
Ligon kemudian menyuruh Tae-eul untuk berjalan-jalan melihat kerajaan Korea seorang diri dengan diawasi Joyoung dari jauh. Akhir dari episode ini adalah ketika Ligon datang menjemput Tae-eul di Seoul dengan menggunakan helikopter karena Tae-eul kehabisan uang untuk kembali ke istana yang berada di kota Busan, serta pertemuan mereka dengan Perdana Menteri Ko yang di sini memiliki ketertarikan kepada raja. 대한제국 총리 구사령입니다. Di episode 6, Ligon menjelaskan kembali tentang misteri keberadaan tanda pengenal Tae-eul 25 tahun yang lalu di saat malam pengkhianatan. Ligon mengatakan bahwa ia pasti dapat memecahkan semua misteri yang ada. Di episode ini juga Tae-eul harus kembali ke dunianya karena kerajaan Korea mengalami keadaan genting akibat ulah prajurit Jepang di perairan Korea. Ligon yang merupakan raja yang bertanggung jawab akhirnya memutuskan untuk terjun sendiri ke medan perang dan berhasil membuat mundur pasukan Jepang. 이제싸 함수 전방 30야드 조준 준비. Setelah situasi genting terselesaikan, Pangeran Buyong kemudian menemui raja dan memberitahukan kebenaran tentang hasil otopsi mayat Lilim. Dia mengaku bahwa mayat yang diperiksanya memang memiliki wajah seorang Lilim, namun tubuhnya bukanlah tubuh Lilim itu sendiri. Disinilah Ligon yang meyakini bahwa Lilim masih hidup dan menukar dirinya dengan kembarannya di Republik Korea. Dan akhir dari episode ini adalah ketika Ligon kembali masuk ke Republik Korea untuk menemui Tae-eul dan mencari kebenaran tentang keberadaan Lilin sebenarnya. Di episode 7, sebelum akhir dari episode 6 saat Ligon pergi ke Republik Korea, dia meyakini bahwa tujuan Lilim yang sebenarnya bukanlah tahta kerajaan, melainkan untuk memiliki Manpa Sikjok seutuhnya. Ligon pun yakin bahwa Lilim pasti akan datang menemuinya untuk merebut setengah seruling itu. Di saat Ligon pergi ke hutan bambu, Joyoung menghadangnya dan memberitahukan bahwa Ligon telah ditipu oleh Tae-eul. Tae-eul bukanlah seorang polisi, melainkan seorang buronan di kerajaan Korea yang bernama asli Luna. Pada saat itu juga, Ligon menyadari bahwa Tae-eul juga memiliki doppelganger di kerajaan Korea. Untuk membuktikan bahwa Joyoung salah, Ligon pun akhirnya membawa Joyoung untuk pergi bersamanya ke Republik Korea dan membuatnya percaya akan dunia paralel. Di episode ini juga dijelaskan bahwa Lilim sudah memulai menukarkan hidup orang dari kerajaan Korea ke Republik Korea untuk kepentingannya pribadi. Kemudian, di lain kisah, Joyoung akhirnya bertemu dengan kembaran atau doppelgangernya yaitu Eun-sop. Joyoung pun akhirnya percaya akan dunia paralel yang diceritakan oleh Ligon. Di lain sisi, Tae-eul yang seorang petugas kepolisian menyadari bahwa orang-orang di dunianya dan Ligon sudah mulai tercampur akibat ulah Lilim. Bercampurnya manusia dari dua dunia yang berbeda akhirnya membuat keseimbangan antar dunia paralel menjadi rusak. Mereka berdua pun sepakat untuk mencari tahu keberadaan Lilim untuk menghentikan perbuatan-perbuatan jahatnya. Ligon memerintahkan Joyoung untuk membunuh Lilim jika dia menemukannya, karena jika Lilim memiliki kedua potongan Manpa Sikjok, maka hanya dirinya lah yang mempunyai kunci untuk ke dunia paralel. Akhir dari episode ini adalah ketika Perdana Menteri Ko mencari tahu identitas Tae-eul dan akhirnya malah bertemu dengan Luna yang ternyata baru saja bebas dari penjara. Di episode 8, PM Ko akhirnya menyadari bahwa Luna bukanlah Tae-eul yang sempat ditemuinya sedang bersama dengan raja di gedung KU. Di episode ini juga terungkap bahwa Kang Sing-jae, teman baik Tae-eul, ternyata berasal dari kerajaan Korea. Ibu kandungnya di kerajaan Korea ternyata menyerahkan Sing-jae yang masih kecil kepada Lilim agar lepas dari kehidupannya yang miskin. Sementara itu, Ligon mulai menemukan pengikut Lilim yang tinggal di Republik Korea untuk kabur dari kerajaan. Ligon kemudian mengambil ponsel pria tersebut guna mengetahui keberadaan Lilim yang sebenarnya. Akhir dari episode ini adalah ketika Shin-jae menyelinap ke hotel kediaman Ligon untuk mencari tahu keberadaan dari logo kerajaan Korea yang selalu diingatnya sejak kecil, dan kini ada pada sosok Ligon yang mengaku sebagai seorang raja. Shin-jae kemudian menyadari identitasnya yang sebenarnya, bahwa dia bukan berasal dari dunia yang sama dengan Tae-eul, melainkan rakyat Ligon yang merupakan raja kerajaan Korea. 아마도 내가 자네의 죽은 듯 싶거든.
Di episode 9, Lilim menelpon nomor ponsel pengikutnya yang kini berada di tangan Ligon. Ligon pun menjawab telepon tersebut dan memberi peringatan terhadap Lilin bahwa dia telah mengetahui semua rencana jahat yang dilakukannya. Ligon juga menyadari bahwa pelaku kejahatan dari kasus yang sedang diselidiki TL ternyata bersembunyi di kerajaan Korea. Oleh sebab itu, Ligon ingin pergi ke kerajaannya dan menangkap pelaku tersebut dengan membawa Eun-sop sebagai Joyong untuk sementara waktu. Ligon berhasil menangkap pelaku kejahatan tersebut yang selama ini berpura-pura menjadi pegawai di kerajaan. Akhir dari episode ini adalah ketika Ligon menyadari bahwa selama ini Lilim tidak menua, melainkan bersembunyi di ruang nol agar dirinya tidak menua dan menjadi makhluk yang abadi. Di episode 10, Ligon akhirnya bertemu dengan Lilim di malam tahun baru. Namun sayang, Ligon gagal menangkap Lilim karena kemunculan pasukannya yang menyandra warga serta berhasil menembak Eun-sop. Sementara itu di Republik Korea, Shinjae menemukan makam dari Lee Ji-hoon, yaitu doppelganger Ligon di Republik Korea yang meninggal dibunuh oleh Lilim saat masih kecil dan menunjukkannya kepada TL. Shinjae juga mengatakan identitasnya yang sebenarnya kepada rekan yang disukainya sejak lama tersebut. 나였어. 강신재. Di sisi lain, Lily memberi peringatan kepada Ligon dengan membunuh Pangeran Buyong, orang yang sangat disayangi oleh Ligon. Akhir dari episode 10 adalah adegan kemunculan Ligon yang datang dari masa depan untuk menemui TL. Wah, sampai sini udah mulai complicated banget ya. Tapi semoga teman-teman semua bisa keeping up with the story. Oke, awal dari episode 11 adalah saat Lily menemui Luna dan menawarkannya untuk bekerja sama. Di lain sisi, Ligon mengetahui bahwa Lilim adalah dalang di balik pembunuhan Pangeran Buyong. Luna yang memiliki penyakit serius hanya mempunyai sisa hidup yang sebentar, membuatnya ingin merasakan kehidupan yang normal. Di sisi lain, Lilim juga memerlukan Luna untuk dapat mengambil separuh manpasik jok dari Ligon. TL yang tidak tahu apa-apa akhirnya terjebak dalam perangkap Luna dan Lilim dengan cara meminum minuman yang sudah diberi obat bius. Sementara itu, di kerajaan Korea, Ligon menemukan markas Lilim dan pengikutnya, yaitu sebuah toko buku tua. Sayangnya, Lilim mengetahui rencana tersebut dan berhasil kabur. Ligon yang dibuat kesal semakin yakin bahwa Lilim akan terus menukarkan hidup para pengikutnya dengan doppelgangernya di Republik Korea. Ligon pun menyadari bahwa hal yang sama pasti akan dilakukan Lilim terhadap TL. Oleh sebab itu, Ligon menyuruh agar pasukan kerajaan bersiap untuk mencari dan melindungi keberadaan dari TL. TL yang sadar dari obat bius dan terkurung di sebuah gudang kemudian dihampiri oleh seorang anak kecil yang sesungguhnya merupakan dewa jelmaan dari Manpasik Jok. Anak kecil tersebut memberikan pisau kepada TL agar dapat menyelamatkan dirinya sendiri. TL yang berhasil kabur dari kejaran pasukan Lilim akhirnya menyadari bahwa dirinya dijebak dan sekarang sedang berada di kerajaan Korea. Akhir mengejutkan dari episode ini adalah saat Ligon dan pasukannya datang untuk menyelamatkan TL yang sekarat dan mendeklarasikan bahwa TL adalah calon ratu kerajaan Korea. Episode 12 diawali dengan Joyong yang mengetahui bahwa PMK ternyata bekerja sama dengan Lilim dan sedang berada di Republik Korea. Joyong yang tertembak oleh pasukan Lilim terselamatkan oleh rompi anti pelurunya. Sementara itu, di kerajaan Korea, TL berhasil diselamatkan oleh Ligon. Dia kemudian menjelaskan semua hal yang terjadi kepadanya. TL pun kemudian membawa Ligon ke gudang tempat dia disekap. Dia juga menanyakan alasan dibalik Lilim yang menculik dan membawanya ke kerajaan. Di episode ini juga diceritakan, jika semakin sering sebelah Manpasik Jok melewati ruang nol, maka durasi waktu yang berhenti akan semakin lama. Ligon pun menyadari bahwa jika dia gagal mendapatkan Manpasik Jok, maka akan ada kemungkinan jika waktu di dua dunia akan berhenti selamanya. Akhir dari episode ini adalah ketika Ligon melihat tanda bakar di leher PMK pada saat petir muncul. Tanda tersebut hanya akan muncul jika orang tersebut sudah melewati ruang nol dan doppelganger orang tersebut telah mati.
Dan di akhir episode ini juga terungkap sebuah fakta menarik bahwa ternyata kepala Istana Noh berasal dari Republik Korea. Di episode ke-13, Luna berhasil menyamar sebagai Taeil dan masuk ke dalam kehidupan barunya. Sementara itu, masih di Republik Korea, Joyoung akhirnya berhasil menemukan ibu dari Lee Ji-hoon, yaitu doppelganger raja. Ibu Ji-hoon selama ini hidup dalam kekangan Lilim karena ia memiliki wajah yang sama dengan ibunda dari Lee-gon itu sendiri. Di kerajaan Korea, Lee-gon mengetahui bahwa di ruang 0 terdapat sebuah sumbu waktu yang dapat membawanya ke waktu tertentu. Taeil pun kembali ke Republik Korea untuk menemui Luna. Luna pun memberi peringatan kepada Taeil. Dia mengatakan bahwa jika mereka bertemu, maka Taeil akan mati. Di lain dunia, PM-ko dibebas tugaskan dari jabatannya karena berani melawan Lee-gon dan ketahuan bersekongkol dengan Lilim. Akhir dari episode ini adalah ketika Lee-gon berhasil terjebak oleh Luna yang menyamar sebagai Taeil. Pada saat itu, Lee-gon dan juga Lilim menyadari fakta bahwa yang menyelamatkan Lee-gon kecil 25 tahun yang lalu adalah dirinya sendiri dari masa depan. Namun sayang, Lee-gon terlanjur meminum minuman yang ternyata sudah diracuni oleh Luna tersebut. Yang mengawali episode ke-14 ini adalah ketika Shin-jae menemukan doppelgangernya yang hidup di Republik Korea ternyata masih hidup, namun terbaring dalam keadaan koma akibat tertabrak mobil pada saat ia masih kecil. Doppelgangernya tersebut disembunyikan oleh Lilim yang kemudian menukarnya dengan Shin-jae yang berasal dari kerajaan Korea. Sementara itu, Luna gagal mendapatkan Manpasik Jok dan berhasil kabur. Lee-gon yang diracun pun dilarikan ke rumah sakit dan berhasil melewati masa kritisnya. Lee-gon pun menjelaskan bahwa yang menyelamatkannya 25 tahun yang lalu adalah dirinya sendiri pada saat ini. Lee-gon mengatakan bahwa dia harus pergi ke 25 tahun yang lalu untuk menggagalkan rencana Lilim di malam pengkhianatan. Lilim yang mengetahui bahwa Lee-gon akan melintasi waktu ke malam pengkhianatan akhirnya melakukan hal yang sama. Karena jika Manpasik Jok menjadi satu di dalam ruang 0, maka sumbu waktu akan keluar. Lilim dan Lee-gon pun pergi ke malam pengkhianatan. Lilim pun akhirnya bertemu dengan dirinya di masa lalu. Lilim mengatakan bahwa yang pertama harus disingkirkan adalah putra mahkota Lee-gon, karena Lee-gon akan membelah Manpasik Jok menjadi 2. Namun sayang, Lilim di masa lalu tidak mau mendengarkan dan malah membunuh dirinya yang berasal dari masa depan tersebut. Wah, semakin rumit ya. Lee-gon akhirnya datang ke malam pengkhianatan untuk menyelamatkan dirinya di masa lalu. Namun sayang, dia tidak berhasil menghentikan Lilim mengambil setengah Manpasik Jok yang ada. Lee-gon pun pergi mengejar Lilim yang kabur ke dunia paralel. Hanya saja, Lee-gon sadar bahwa dirinya tidak bisa pergi ke masa depan karena Manpasik Jok tidak menjadi satu di ruang 0. Oleh sebab itu, dia terjebak di tahun 1994 dan jika ingin pergi ke tahun 2020, setidaknya dia harus menghabiskan waktu sekitar 4 bulan di gerbang dimensi yaitu titik 0. Lee-gon yang terjebak di masa lalu akhirnya sampai ke tahun di mana dia menemukan gerbang dunia paralel. Dia pun menyusun rencana agar dirinya di masa itu dapat menemukan gerbang waktu tersebut dengan cara meletakkan jaket kelinci dan kartu akses ke lapangan kuda istana agar Luna dapat memancing dirinya ke masa depan. Jadi kalau kita lihat ini kayak paradok ya. Jadi kejadiannya akan terus berulang-ulang sedemikian rupa. Kemudian, akhir dari episode ini adalah di masa sekarang, di tahun 2020, di mana Luna menusuk Taeil untuk merebut kehidupan Taeil sepenuhnya. Di episode 15, Lee-gon akhirnya dapat kembali ke tahun 2020 dan menemui Taeil yang masih dalam perawatan akibat luka tusuknya. Lee-gon kemudian kembali membulatkan tekadnya untuk pergi kembali ke malam pengkhianatan untuk merubah masa lalu. Namun Taeil melarangnya, karena jika Lee-gon merubah masa lalu, maka masa depan mereka akan hilang.
Ligon kemudian pergi menemui Lilim dan berhasil mendapatkan setengah manpasik jok tersebut. Ligon kemudian menyuruh Joyong untuk sama-sama dengannya membuka 2 gerbang dimensi dengan menggunakan 2 potong manpasik jok. Namun hal tersebut gagal karena ternyata hanya Lilimlah yang dapat membuka gerbang tersebut karena darahnya sudah mengalir di separuh manpasik jok yang dimilikinya. Akhir dari episode ini adalah ketika Ligon pun menyuruh Shinje untuk membawa Lilim demi membuka gerbang dimensi miliknya. Sementara Joyong dan Ligon membuka dimensi yang lain agar kedua potongan manpasik jok dapat bertemu dan membuka sumbu waktu. Namun, TL bersikeras bahwa dia ingin dirinya lah yang membawa Lilim dan bukan Shinje. 그러니까 그냥 주라. 제발 나 좀. Di episode 16, Ligon dan Joyong kembali ke malam pengkhianatan. Namun usaha mereka kembali gagal karena Lilim berhasil mengambil manpasik jok sebelum manpasik jok tersebut terpotong. Lilim yang masih berada di dimensi waktu bersama TL menyadari bahwa dirinya di masa lalu berhasil memiliki manpasik jok karena manpasik jok yang dipegang oleh TL lenyap. Lilim di masa lalu yang berhasil mendapatkan manpasik jok kemudian membuka gerbang dimensi. Namun naas, Ligon dapat mengejar pria tersebut dan berhasil membunuhnya. Sementara itu, meskipun benda mati tidak dapat bergerak di ruang dimensi, namun TL berhasil menembak mati Lilim. TL pun terjebak sendirian di ruang tersebut. Setelah Ligon berhasil membunuh Lilim di tahun 1994, masa depan pun berubah kembali seperti yang seharusnya. Tidak ada 2 dunia yang tercampur seperti sebelumnya. Dewa jelmaan manpasik jok pun kembali merasa tenang dan dia pun menimbang apakah perlu menghapus ingatan TL dan Ligon atau tidak. 끊어야 하나. 그냥 둬봐야 하나. TL yang sebelumnya terjebak di ruang dimensi akhirnya tersadar dari pingsannya dan menyadari bahwa dia telah kembali ke dunia asalnya. Dan rupanya ingatannya masih tetap ada dan tidak terhapus. 2 dunia kembali berjalan seperti yang seharusnya. Sementara itu, Ligon yang juga masih memiliki ingatannya juga terus berusaha keras untuk dapat menemukan gerbang ke dunia TL dengan menggunakan manpasik jok. Ligon memasuki banyak dunia paralel demi mencari TL yang sebenarnya. 실례지만 누구 찾아오셨습니까? Sampai pada akhirnya, Ligon berhasil menemukan dunia TL yang sebenarnya. 가는 것 같지? 자네야. 온 거야. Sementara itu, di kerajaan Korea, takdir Luna berubah menjadi lebih baik. Dia menjadi saudari angkat PMK dan bekerja sebagai seorang polisi bersama Shinje yang ternyata bernama asli Kang Hyun-min. Sementara itu, PMK menjadi seorang tahanan kepolisian akibat melakukan korupsi saat menjabat sebagai anggota dewan. 나 좀 챙겨. 효도는 셀프 몰라? Akhir dari drama ini adalah saat Raja Ligon memutuskan untuk menjalin hubungan lintas dunia bersama dengan TL. Mereka menjalani kehidupan seperti pasangan biasa lainnya, hanya saja lebih unik dengan cara berpergian ke banyak dunia berkat manpasik jok. Oke teman-teman semua, sekian recap drama The King Eternal Monarch kita hari ini. Dan jangan lupa klik like, tombol subscribe, dan juga lonceng notifikasi biar dapat updatean terbaru dari Korea Buzz. Thank you for watching.